Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pencarian kami mengenai Kabinet Sukiman, yaitu salah satu kabinet pada masa demokrasi liberal. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Firil Akila dan 3 teman saya yang lain, yaitu Enci Raisya, Farah Azizatul, dan juga Siti Jahwa. Profil Kabinet Sukiman. Nama Kabinet Sukiman atau Kabinet Sukiman Suwirjo. Perdana Menterinya itu Dr. Sukiman Wirjo Sanjojo. Wakil Perdana Menterinya itu Suwirjo. Dibentuknya pada tanggal 26 April 1951, ditugaskannya pada tanggal 27 April 1951, lalu dibubarkan 23 Februari 1952. Kementeriannya ada 17 kementerian dan menterinya itu 20 menteri. Kementerian dan menteri yang menjabat pada masa Kabinet Sukiman. Kementerian pertama yaitu Kementerian Luar Negeri dengan Menteri Ahmad Subarjo. Kementerian kedua yaitu Kementerian Pertahanan dengan Menteri Suwaka yang diangkat pada tanggal 9 Mei 1951. Kementerian ketiga yaitu Kementerian Kehakiman dengan Menteri Wongsonegoro, diberhentikannya pada tanggal 14 Juni 1951. Apelopesi yang diangkat pada tanggal 14 Juni 1951 dan diberhentikannya pada tanggal 16 Juli 1951. Dan Muhammad Nasrom yang diangkat pada tanggal 16 Juli 1951. Kementerian keempat yaitu Kementerian Penerangan dengan Menteri Arnold Mononutuo. Kementerian kelima yaitu Kementerian Keuangan dengan Menteri Yusuf Wibisono. Kementerian keenam yaitu Kementerian Pertanian dengan Menteri Suwarto. Kementerian ketujuh yaitu Kementerian Perdagangan dengan Perindustrian dengan Menteri Sujono Hadinoto yang diberhentikan pada bulan Juli 1951 dan Wilopo yang diangkat pada bulan Juli 1951. Kementerian ke-8 yaitu Kementerian Perhubungan dengan Menteri Juanda Kartawijaya. Kementerian ke-9 yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan Menteri Ukar Brata Kusuma. Kementerian ke-10 yaitu Kementerian Perburuhan dengan Menteri Iskandar Teja Sukmana. Kementerian ke-11 yaitu Kementerian Sosial dengan Menteri Samsudin. Kementerian ke-12 yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Menteri Wongsonegoro. Kementerian ke-12 yaitu Kementerian Agama dengan Menteri Wahid Hasyim. Kementerian ke-14 yaitu Kementerian Kesehatan dengan Menteri Jelemina. Kementerian ke-15 yaitu Kementerian Urusan Umum dengan Menteri Apelopesi. Kementerian ke-16 yaitu Kementerian Urusan Pegawai dengan Menteri Panji Suroso. Kementerian ke-17 yaitu Kementerian Urusan Agraria dengan Menteri Gondo Kusumo yang diberhentikan pada tanggal 6 Maret 1952. Program kerja Kabinet Sukiman yang berhasil dan tidak berhasil. Program-program kerja pada masa Kabinet Sukiman. Adapun yang berhasil dan tidak berhasil, berikut adalah program kerja Kabinet Sukiman yang berhasil dilaksanakan. Yang pertama yaitu memperluas pendidikan dengan membangun universitas-universitas baru dan memperluas universitas yang sudah ada serta menambah fakultas baru. Yang kedua yaitu memperhatikan usaha kecil dengan memberikan bantuan modal usaha dan membuka peluang impor. Yang ketiga yaitu memperhatikan buruh dan pekerja dengan menyiapkan undang-undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerjasama, serta penetapan upah minimum dan juga penyelesaian pertikaian buruh. Adapun program kerja Kabinet Sukiman yang tidak berhasil atau gagal. Yang pertama yaitu adanya pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika kepada Indonesia berdasarkan Ikatan Mutual Security Act atau MSA yang dipandang telah melanggar politik luar negara Indonesia yang bebas aktif karena lebih condong ke blok barat, bahkan dinilai telah memasukkan Indonesia ke dalam blok barat. Yang kedua yaitu adanya krisis moral yang ditandai dengan munculnya korupsi yang terjadi pada setiap lembaga pemerintahan dan kegemaran akan barang-barang mewah. Yang ketiga yaitu masalah Irian Barat yang belum juga teratasi.
Yang terakhir yaitu hubungan Sukiman dengan militer yang kurang baik, tampak dengan kurang tegasnya tindakan pemerintah menghadapi pemberontakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, serta Sulawesi Selatan. Runtuhnya Kabinet Sukiman. Pada tanggal 23 Februari 1952, Kabinet Sukiman resmi dibubarkan. Ada beberapa alasan yang menyebabkan runtuhnya Kabinet Sukiman. Menurut buku Sejarah Nasional Indonesia jilid ke-6 cetakan Balai Pustaka 2019, penyebab utama jatuhnya Kabinet Sukiman adalah adanya mosi Sunario dari PNI berkaitan dengan penandatanganan perjanjian bantuan ekonomi dan persenjataan oleh Amerika Serikat kepada Indonesia atau yang dikenal dengan nama Mutual Security Act atau MSA. Perjanjian tersebut membuat banyak orang menafsirkan bahwa Indonesia telah bergabung dengan blok barat, yang mana hal tersebut bertentangan dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang berhaluan bebas aktif. Pemerintahan Sukiman dinilai memihak blok barat dalam perang dingin yang pada saat itu sedang berlangsung. Mosi Sunario menuntut supaya semua perjanjian internasional harus disahkan lewat parlemen. Mosi ini kemudian diikuti dengan adanya tuntutan PNI supaya kabinet mengembalikan mandat pemerintahan kepada presiden. Akibat dari mosi ini, Menteri Luar Negeri saat itu Ahmad Subarjo mengundurkan diri. Selain itu, alasan lainnya adalah ketidakharmonisan dengan militer. Kabinet dinilai tidak cakap dalam menghadapi beberapa pemberontakan yang terjadi di tanah air. Misalnya, seperti pemberontakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Sulawesi Selatan. Hubungan buruk ini diperparah oleh keputusan untuk membebaskan tahanan yang ditangkap oleh militer. Akhirnya, pada tanggal 23 Februari 1952, Sukiman memutuskan mengembalikan mandatnya kepada presiden. Nama atau kata yang kurang familiar. Bebas aktif. Politik luar negeri bebas aktif merupakan salah satu bentuk kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia agar bisa menaikkan kiprahnya di dunia internasional dalam kerjasama ekonomi ataupun untuk menciptakan perdamaian di dunia tanpa memihak salah satu pihak. Salah satunya adalah dengan bergabung dengan negara non-blok. Yang kedua ada korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang oleh pejabat publik untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri ataupun pihak ketiga. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2 mengenai Kabinet Sukiman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.